الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى. Jika mencuri untuk kedua kalinya, maka dipotonglah kaki yang sebelah kiri. Berarti silang. Mencuri satu kali dengan nisab sesuai dengan nisabnya emas, nilainya segitu, maka dipotong di pergelangan tangan, di pergelangan tangan. Yang begini ini adalah ketentuan yang awal, sebab beberapa sahabat yang menjadi khalifah itu tidak serta-merta melakukan pemotongan tangan terhadap mereka yang mencuri, kecuali orang yang memang sudah terbiasa mencuri, kambuhan atau residivis, dan mencurinya bukan karena darurat. Kalau orang mencuri terpaksa karena tidak bisa makan, tidak bisa mencari nafkah, dan dia butuh makan, maka terpaksa dia mencuri. Itu contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu tidak melakukan pemotongan tangan. Bahkan kata beliau, andai kata ada seorang pembantu rumah tangga, seorang buruh yang dia mencuri, akan ditanya, berapa kamu digaji tiap bulan? Kalau ternyata gajinya itu tidak sesuai dengan pekerjaannya, ada seimbang, tidak mencukupi kebutuhan minimal, padahal dia seorang juragan besar, seorang pemilik perusahaan misalnya, itu kata Sayyidina Umar, kalau perlu akan yang saya potong itu bukan tangan buruhnya, tapi tangan juragannya. Nah, seperti itu. Berarti di sini alasan kenapa dia mencuri itu ditanya dulu oleh qadhi, oleh hakim, sebelum dia memberikan hukuman. Oleh karena itu maka hukum ini jelas, tegas, sehingga tidak ada kata-kata bahwa seorang pencuri ayam, seorang pencuri sapi ditembak mati. Tidak ada, tidak ada. Kecuali kalau dia ditangkap dan melarikan diri, itu lain masalah. Itu hak polisi untuk melakukan tindakan yang terukur. Dia lari, disuruh berhenti, tidak mau, apalagi dia mengancam keselamatan aparat kepolisiannya, sudah, maka dia ditembak. Kalau bisa kena kakinya, kalau nggak bisa ya bisa kena tubuhnya, namanya orang lari. Maka keliru penilaian orang barat terutama yang menuduh bahwa Islam itu tidak memiliki peri kemanusiaan, melanggar HAM dan segala macam. Itu enggak serta-merta dipotong, enggak, ya. Tadi saya katakan ini para residivis yang pekerjaannya memang mencuri, ya wis, seperti itu. Kenyataannya di sini
Residivis itu tidak pernah jera, bolak-balik dihukum, dia nggak jera juga. Nah, ini Islam itu memberikan hukuman sangat terukur dan sangat hati-hati, tidak sembarangan menghukum pencuri dengan potong tangan, tidak seperti itu. Pertama dipotong tangan yang kanan, fa in saraka thaniyan quti'at rijluhul yusra. Kalau dia mencuri lagi, tangannya pudul, saya mencuri lagi, maka dipotonglah kaki yang sebelah kiri, yaitu pergelangan kaki yang sebelah kiri. Apa dasarnya di sini? Dasarnya adalah al-hadis rawad Daruqutni an Aliin radhiyallahu anhu qala idza saraqa as-sariqu qutiyat yaduhul yumna. Manakala seorang pencuri itu melakukan pencurian, mencuri, maka dipotonglah tangan yang kanan. Fa in 'ada qutiyat rijluhul yusra. Kalau dia mengulang kembali, mencuri kembali, maka dipotonglah kaki yang sebelah kiri, pergelangan, ya. Wa tuqta'u min missalis sak ma'al qadam, dan dipotong di pergelangan kaki antara betis dengan telapak kaki. Li fi'li Umar radhiyallahu anhu lam yunkir alaihi ahadun fakana jama'an. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina sahabat Umar bin Khattab, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menentangnya. Fa in saraqa thalithan quti'at yadul yusra. Dua kali dia mencuri, dua kali dia dipotong tangan yang kanan dan kaki yang kiri, lalu mencuri lagi untuk ketiga kalinya, maka dipotonglah tangan yang sebelah kiri, tangannya kiri. Fa in sarqa rabi'an quti'at rijluhul yumna. Jika dia masih mencuri lagi untuk keempat kalinya, maka dipotonglah tangan kaki yang sebelah kanan. Apakah mungkin mencuri lagi? Mungkin saja. Dia punya komplotan misalnya, dia sih di rumah tidak bisa lari, tidak bisa memegang macam-macam, tapi dia punya kelompoknya pencuri, dan dia menjadi otak pencurian. Bisa saja terjadi itu. Itu sama dengan hukuman bagi para pencuri. Jadi bukan masuk ngarang-ngarang ini. Masa habis dipotong tangannya sih mencuri lagi, ya. Bisa saja dua kali. Ya apa sing ini Melayu sikile wis dipotong yang kiri, tidak mungkin dia mencuri lagi. Siapa bilang? Ya, bisa thalithan, bisa rabi'an, bisa 3 kali, 4 kali dan sebagainya. Fa in saraka ba'da dzalika uzzira wa qila yuktalu. Andai kata dia masih mencuri lagi, ping papat dia dipotong, ya. Dua tangannya sudah habis dari telapak tangan, dari pergelangan tangan. Dah. Pergelangan kaki juga sudah habis semuanya, dua-duanya. Tapi dia masih mencuri juga. Ya tadi saya katakan, mungkin tidak langsung, ya. Mungkin dia nyuruh orang untuk mencuri. Maka dia uzur, dia dicambuk, dia dihukum penjara. Wakila yuktalu, dan dikatakan juga bisa dibunuh itu, ya, dibunuh. Ini kalau mencurinya itu asli mencuri, ya, asli mencuri. Karena sekarang ada pencuri, perampok itu bukan hanya merampok harta benda, tapi juga melukai korbannya. Itu lain lagi sudah, ya, hukumannya berat sekali itu. Rawa Syafi'i bisnadihi,
Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis di dalam sanadnya Musnad Imam Syafi'i an Abi Hurairah radhiyallahu an, dengan sanad dari beliau sendiri. Sanad itu kesinambungan antara rawi pada tabaqah yang pertama dengan tabaqah yang kedua, tabaqah yang ketiga dan sebagainya. Tabaqah pertama itu adalah para sahabat, setelah itu tabaqah yang kedua itu tabi'in, kemudian tabaqah yang ketiga tabi'it tabi'in, ya. Kemudian tabi'u tabi'it tabi'in. Ada generasi sahabat, generasi tabi'in, seterusnya begitu. Tabaqah itu bersambung, tabaqahnya itu bersambung, jadi sanadnya muttasil. Wasyafi'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah, yang ketika Nabi itu masih sugeng, masih hidup, Abu Hurairah ini adalah seorang pemuda yang cerdas, dan dia tidak banyak ikut peperangan karena tenaganya dibutuhkan di Madinah. Ini yang paling banyak menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah SAW qala fi sariq, bahwasanya Nabi SAW ini telah bersabda tentang masalah pencuri. In saraqa faqta'u yadahu, kalau dia mencuri maka potonglah tangannya, Tsumma in saraqa faqta'u rijlahu, kemudian manakala dia mencuri lagi maka potonglah kakinya. Ingat, itu pergelangan ya, pergelangan, bukan dari lengan, bukan pula dari betis, tapi pergelangan kaki maupun pergelangan tangan. Tsumma in saraqa faqta'u yadahu, kalau dia masih mencuri lagi potonglah tangannya. Tadi sudah terpotong tangan yang kanan, mencuri lagi kaki yang kiri, mencuri lagi tangan yang kiri, mencuri lagi kaki yang kanan. Tsumma in saraqa faqta'u rijlahu, kemudian kalau dia mencuri lagi maka potonglah kakinya, tinggal kaki yang kanan ya. Kemudian wakila yuktalu, ada juga ulama yang mengatakan dengan dasar ini pencuri yang bolak-balik dak mari-mari itu akhirnya dihukum mati, yuktalu, dibunuh. Nah, cuma di sini ada hadis yang oleh para imam mazhab dikatakan dhaif ya. Li haditsin warada fi hadza rawahu Abu Dawud. Ini berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa dibunuh. Hadisnya itu ada di dalam Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-4410. Wa ghairuhu, dan juga di lain hadisnya Abu Dawud. Wa huwa qaulun marjuh wa dha'if li dhafil haditsil warid fihi. Pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau sudah 5 kali mencuri maka dia itu dibunuh, itu adalah pendapat yang marjuh. Marjuh itu yang dikalahkan, yang tidak kuat ya, yang tidak kuat. Dan dhaif, karena dhaifnya hadis
yang terkait dengan itu. Artinya tidak bisa dibunuh, tidak bisa. Ya, yang betul itu uzrah. Uzrah itu ditazir, dihukum di penjara itu, di penjara. Walil ijma'i ala khilafi, dan ijma' para ulama itu berbeda dengan qaul yuktalu tadi itu, ya. Nggak ada seorang pun para ulama fikih yang mendukung hukuman bunuh bagi pencuri yang sudah 5 kali mencuri. Tidak ada. Yang mu'tabar, yang menjadi referensi adalah, ya, yang referensif sifatnya itu adalah pendapat itu yang diikuti, yaitu uzrah, dia itu dihukum. Andai kata pun ada hadis tersebut yang menyatakan dibunuh, itu mansukh, hadis itu dinasah, dihapus, ya, dihapus, sehingga sampai dengan para khulafaur rasyidin ini tidak ada seorang pun yang melakukan hukuman mati bagi para pencuri. Ingat tadi saya katakan mencuri tok, ya, mencuri. Tadi saya katakan zaman sekarang mencuri disertai dengan kekerasan, atau dengan mencederai korbannya. Ada seorang pencuri masuk rumah, yang punya rumah terbangun, khawatir dia itu ketahuan, maka kemudian dia dengan serta-merta membunuh tuan rumahnya. Ada terjadi itu sampai dengan anaknya, habis 4 orang terbunuh. Ketika ditangkap, pencurinya mengatakan pas dia mencuri, yang punya rumah bangun, takut ketahuan, dibunuh. Istrinya mendengar suara gaduh, terbangun, dia akhirnya dibunuh juga. Si anak yang melihat perbuatan pencuri itu dibunuh juga, semuanya dengan tujuan agar dia tidak diketahui. Nah, kalau sudah gitu lain lagi, bukan hukuman pencurian, sudah hukuman pembunuhan atau kisos, ya. Kalau dia ada terbunuh, terluka, misalnya sampai misalnya dia gunakan celurit atau pedang untuk menebas tuan rumah, ditakis pakai tangannya, maka tangannya pun putus. Nah, itu sudah masuk kategori hukum kisos, ya, dia diputuskan juga tangannya. Nah, sekarang gimana kalau sudah tangannya diputus sementara dia mencuri misalnya, ya bisa dihukum double itu, hukuman atas pencurian dan hukuman kisos atas dia itu telah melakukan penganiayaan sehingga yang punya rumah itu tangannya terpotong dan sebagainya, ya. Alhamdulillah. Para jamaah saya muliakan, ini diam-diam nih banyak orang yang gelisah, ya, karena adanya ramalan BMKG bahwa akan terjadi gempa bumi dengan skala 8,2 Richter. Yang andai kata itu terjadi, Jember itu kena, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung kena, Pacitan, karena konon itu bisa menimbulkan gelombang ombak setinggi 29 meter. Ya habis pinggir pantai. Insya Allah kalau Jember itu sampai ke Kasihan itu, sampai ke Kasihan Puger, ya habis itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, karena ini ramalannya para ilmuwan, ya, bukan ramalannya Mbah Dukun, bukan, ramalannya para ilmuwan. Kalau Mbah Dukun kita tidak khawatir. Dan diyakini kalau itu terjadi, Jember pun akan kehilangan banyak
gedung-gedung yang berlantai 2 apalagi 3, 4 akan hancur itu ya. Ya mungkin rata dengan tanah. Lalu bagaimana kita bersikap? Karena itu tidak bisa diprediksi. Udah pasrah kepada Allah, amalkan saja yang pernah mungkin saya sampaikan. Ya, kalau yang ikut qiyamul lail tahu, yang tidak ikut dia tidak tahu saya. Tiap malam itu, tiap hari itu, tiap malam itu membaca istighfar 1000 kali, selawat 1000 kali. Apa dasarnya? Nanti dilihat di surah Al-Anfal ayat 9, ayat 33, Al-Anfal 33. Lihatan itu, disitulah ayat yang dengan tegas menyatakan bahwasanya barang siapa yang istiqomah selawat, membaca selawat, istiqomah membaca istighfar, oleh Allah itu dijaga, dilindungi ya, dilindungi. Ditambah dengan sedekah, istighfar, selawat, sedekah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak bakal menyiksa mereka. Kok siksaan? Iya memang bencana itu siksa bagi dari Allah kepada hambanya yang berdosa. Tapi Allah enggak bakal menyiksa mereka walaupun mereka itu berdosa. Wa anta fihim, selama engkau ada di sana wahai Muhammad, di mana ada Rasulullah, maka daerah itu tidak akan kena bencana apapun. Allah melindungi hambanya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Satu ayat ini, satu ayat. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab hambanya sementara mereka masih mau istighfar kepada Allah. Dua ini yang enak gimana ya, dibaca selesai sholat 5 waktu itu masing-masing 200 kali. Selesai subuh selawat 200, istighfar 200. Lalu sedekah ya, sedekah. Ingat, walaupun orang itu soleh dalam arti ibadahnya rajin, tekun, istiqomah, tapi dia orang yang indallah itu dinilai cerek-cerekeng ya, medit, maka dia termasuk orang yang enggak disuka oleh Allah, enggak disuka. Allah benci dengan orang yang medit. Nah, sedekah ini menambah harta, mengobati penyakit, menangkal bala, musibah dan sebagainya. Itu. Ini saya katakan perbanyak istighfar, salawat dan sedekah. Lakukan dengan istiqomah, insyaallah ya, insyaallah oleh Allah diselamatkan. Syukur-syukur kalau banyak yang mengamalkan itu enggak jadi gempa bumi, mudah-mudahan ya, sehingga tidak ada tsunami, tidak ada kehancuran dan sebagainya. Allahumma amin. Banyak sekarang itu yang namanya perbuatan fahsya dan mungkar, miras ya, narkoba, perzinahan, luar biasa, merata sudah, merata diam-diam ya, merata. Dan tidak ada hukuman, gimana ya? Maka nafsi-nafsi sudah. Orang-orang yang soleh, yang alim, yang kiai membiarkan terjadinya kemaksiatan, fahsya, mungkar di mana-mana, kena juga dia, dilibas juga oleh Allah, dilibas oleh Allah. Salahnya dia apa? Karena dia mendiamkan, tidak mencegah. Jadi jangan merasa aman, tenang karena di masjid sebenarnya tenang, masuk surga nanti dulu. Kalau dia membiarkan terjadinya kemungkaran, fahsya dan sebagainya, apalagi dia cerekeng ya, dia akan katut dalam sisa Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Silakan dibaca di Al-Anfal ayat 33, An-Nahl juga ayat 33. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bi awamirka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratan mustaqima birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.